Shalom saudaraku yang terkasih, senang pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam Worship from Heart. Saya tahu hidup Anda tidak mudah, saya tahu hidup kita penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Kita mungkin sedang menghadapi hari-hari yang sulit dalam hidup kita. Tapi sekalipun kondisi yang kita alami tidak baik, kita sedang mengalami musim-musim yang buruk dalam hidup kita, tapi biar itu tidak menghalangi kita untuk tetap menyembah Tuhan. Untuk tetap datang mencari Tuhan. Bukan menjauh dari Tuhan, tapi mendekat kepada Tuhan. Dan kita mau tersungkur di kakinya, menyembah Dia. Hadirat Tuhan yang memberikan kelegaan. Hadirat Tuhan yang memberikan kekuatan. Hadirat Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi setiap kita. Di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah kesulitan tantangan yang kita sedang hadapi, kita butuh hadirat Tuhan. Kita mau mengejar, mencari hadirat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih
dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Saat terindah, saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat terindah di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Di hadirat-Mu ada kelegaan, di hadirat-Mu ada ketenangan, di hadirat-Mu ada sukacita melimpah. Oh, lama syederiama, uriana lama syandala lambo. Indiala lama yana lama syandala lambo. Indara layana masyandala lambo. Indara lama yana lambo. Dengan-Mu Tuhan, mencari Engkau, berjumpa dengan-Mu Tuhan. Engkau yang terutama, Engkau yang terpenting, yang pertama dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Kau baik Tuhan, Kau setia, Kau dahsyat, Kau hebat. Kami mau memuji dan menyembah Engkau. Engkau bertakhta di atas pujian kami. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Haleluya, 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 haleluya.
Kami merenungkan kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Kami mau bersuka di dalam Engkau. Kami mau memuji dan menyembah-Mu, ya Allah. Kedahsyatan-Mu besar. Kau yang selalu membawa kami dalam jalan kemenangan-Mu. Kau yang selalu memberikan kelegaan bagi setiap kami. Bersabdalah kembali pada hari ini. Biar renungan firman ini memberkati semua kami. Pakai hamba-Mu, penuhi hamba dengan hikmat-Mu dan urapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini kitab Filipi pasal 3 ayat 10 yang menulis demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini yang merupakan doanya Paulus. Ini yang merupakan keinginan, kehendaknya Paulus. Dikatakan yang pertama, supaya aku bisa mengenal Dia. Dalam bahasa Inggris terjemahan The Message dikatakan, I could know Christ personally. Supaya aku bisa mengenal Kristus secara pribadi. Saudara, setiap kita harus mengalami pengenalan kita secara pribadi dengan Tuhan. Kita jangan cuma tahu tentang Tuhan, tapi kita tidak kenal Tuhan. Berapa banyak orang Kristen kita tahu tentang Tuhan. Kita memperoleh banyak informasi tentang Tuhan. Tapi sayang, kita tidak mengalami Tuhan. Kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Saya dari kecil lahir dari keluarga Kristen. Iman saya iman keturunan. Saya ke gereja waktu saya kecil sampai saya dewasa. Karena orang tua saya Kristen,
saya ke gereja, saya beribadah. Bahkan saya melayani Tuhan, saudara. Tapi maaf, saya tidak mengenal Tuhan secara personal. Saya tidak mengalami Tuhan secara personal. Bahkan waktu saya remaja, saya menjadi ateis. Saya bilang Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu hanya permainan agama. Tetapi satu hari, anugerah Tuhan berlaku dalam hidup saya. Saya berjumpa dengan Yesus. Saya mengalami Yesus secara pribadi dalam hidup saya. Tiba-tiba saya tanpa alasan bisa nangis. Nangis gak berhenti-berhenti. Dan saya merasakan ada satu kasih yang besar memeluk saya. Saya merasakan ada satu pribadi ilahi yang begitu kudus menjamah hidup saya. Dan sejak hari itu hidup saya berubah. Dan saya mulai bertumbuh di dalam pengenalan saya akan Tuhan. Semakin berkembang, semakin bertumbuh. Saya memiliki hati yang haus dan lapar untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih dan lebih dalam lagi. Saya gak mau cuma mengenal Yesus hanya dari luarnya, tapi saya mau masuk lebih dan lebih dalam lagi. Seperti yang dilihat oleh Hezkiel, tidak mau cuma semata kaki, tapi airnya sampai ke lutut, sampai ke pinggang, bahkan sampai tenggelam di dalam Tuhan. Terus Paulus katakan, aku ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Dalam terjemahan The Message dikatakan, experience His resurrection power. Mengalami kuasa kebangkitannya. Sebagai orang percaya kita harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang mati tinggal di kubur. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup. Kita punya Kristus yang hidup. Makanya iman kita bukan iman yang mati, iman kita iman yang hidup. Pengharapan kita bukan pengharapan yang sia-sia, tapi pengharapan kita pengharapan yang dahsyat. Karena Kristus, Yesus yang kita sembah, itu hidup, saudara sekalian. Ada banyak orang Kristen, Yesus yang dia sembah, Yesus yang mati. Sehingga kekristenannya juga mati. Kekristenannya nggak ada nyawanya, nggak ada semangatnya. Kekristenannya nggak ada dampaknya sama sekali. Kalau kau menyembah, kau mengenal, mengalami kuasa kebangkitan Yesus, ada kekuatan yang dahsyat dalam hidupmu, dan kau tidak akan menjadi sama lagi. Kebangkitan Yesus sudah mengalahkan maut, mengalahkan setan. Hidup kita tidak akan kalah. Kita tidak akan jadi korban, tapi kita akan hidup berkemenangan. Karena kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Penyakit sudah dikalahkan, kematian sudah dikalahkan, setan sudah dikalahkan. Terus Paulus katakan, dan persekutuan dalam penderitaannya. Partnership in his suffering. Bersekutu di dalam penderitaannya. Kita gak suka kata penderita. Kita suka kata berkat, 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 berkat. Ketika Yesus membuat mujizat, orang berduyun-duyun datang. Tapi ketika Yesus berbicara penderitaan, orang menghindar. Tapi justru dalam penderitaan, kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam penderitaan, justru iman kita semakin kuat. Kita tidak suka menderita. Kita tidak mau menderita. Tapi Paulus hebat. Aku ingin mengalami persekutuan di dalam penderitaannya. Kalau Anda sedang menderita hari ini, bersyukurlah. Karena Anda sedang diuji iman Anda. Anda sedang diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Dan bersyukurlah karena iman Anda akan semakin dikuatkan di dalam penderitaan. Tetap kuat, tetap tabah. Ini yang Paulus kehendaki. Apa yang Anda kehendaki? Kita selalu inginnya kaya,
sukses, penuh dengan ambisi-ambisi dunia. Kita nggak pernah punya ambisi ilahi seperti yang Paulus inginkan. Saudara, mari kita berubah. Fokus bukan pada hal-hal yang sementara, yang fana, yang dunia, tapi fokus kepada hal-hal yang ilahi. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tegur kami, koreksi kami, nasihati kami melalui firman-Mu perenungan hari ini. Biar hidup kami berubah ya Bapa. Kami mau mengenal Engkau secara pribadi. Kami mau mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Dan kami mau bersekutu dalam penderitaan-Mu. Bagi saudara-saudaraku yang mungkin sedang menderita, yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang diperlakukan tidak adil, yang sedang menjadi korban yang teraniaya, yang menjadi korban bullying, yang menjadi korban fitnah, yang menjadi korban-korban apapun juga perbuatan orang jahat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan mengangkat anak-anak-Mu. Tuhan menghiburkan, membela anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau ada di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Kami tidak akan takut dan kami tidak akan gentar ya Bapa. Biar fokus kami hanya kepada Tuhan, hanya kepada hal yang ilahi. Ambisi kami, ambisi yang ilahi, bukan ambisi yang rohani, bukan ambisi yang duniawi. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang sedang berbeban berat, Tuhan tolong berikan kelegaan. Yang sedang sedih, khawatir, takut, Tuhan hiburkan. Yang sedang berputus asa, Tuhan berikan semangat yang baru. Apapun beban pergumulan kami, Tuhan tolong setiap kami. Yang sedang terbaring di rumah sakit, Tuhan, hamba tidak tahu apa penyakit mereka. Biar bilur Yesus menyembuhkan mereka. Engkau membangkitkan iman anak-anak-Mu untuk percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Yang sedang mengalami krisis dalam rumah tangga mereka, yang sedang mengalami gelombang badai dalam rumah tangga mereka, Tuhan bekerja meneduhkan semua badai. Biar kami bersikap dewasa menghadapi krisis dalam rumah tangga kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang butuh pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mukjizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, biar kami fokus Tuhan kepada kuasa-Mu yang besar, kuasa-Mu yang luar biasa. Engkau lebih besar dari masalah kami, Engkau lebih besar dari pergumulan kami. Kami tidak mau mengasihani diri sendiri. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama kita katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Haleluya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau menolong setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami percaya Tuhan dengar dan jawab semua doa kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.